Ya Julaibib, wahai Julaibib, ala tatazawwaj, ya? Tidakkah engkau mau menikah? Faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, siapa yang mau menikah dengan saya? Ya, seorang yang tidak punya apa-apa, seorang yang buruk rupa, siapa yang mau dengan saya? Tapi apa kata Rasulullah SAW, ya? Ana uzawijuka ya Julaibib, saya yang akan menikahkan engkau ya Julaibib. Meniti jalan orang-orang mulia bersama para sahabat Rasulullah SAW, kita nikmati keindahan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sungguh yang membuat seseorang itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala tentu bukan karena hartanya, bukan karena jabatannya, dan bukan juga karena keluarganya, bukan juga karena wajahnya, ketampanan dan kecantikannya. Sungguh yang membuat seseorang itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah, ya, ketaatannya kepada Rasulullah, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tokoh yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah seorang yang jauh dari segalanya. Dia bukan orang kaya, dia bukan orang yang dari kedudukan terhormat, bukan juga dari kabilah ternama, dan dia juga bukan orang yang tampan. Ya. Para ulama memberikan definisi dan kemudian penjelasan tentang sosok yang akan kita bahas ini. Teman-teman silakan tebak siapa dia? Ya, namanya adalah Julaibib. Ya. Kisah terkenal tentang Julaibib. Julaibib rajulun fakir. Julaibib ini rajulun fakir, seorang yang fakir. Ya. Ma'dumun, tidak punya apa-apa. Fakirun wa ma'dumun. Ya. Ja'i'ul batan. Ya. Jadi ja'i'ul batan. Jadi perutnya itu kempes karena kelaparan. Luar biasa, ya. Hafiyal qadamain. Dia tidak punya sendal. Dia tidak punya sendal. Jadi ketika dia berjalan, dia tidak punya alas kaki. Hafiyal qadamain. Ya. Maghmur nasab. Masya Allah. Maghmur nasab. Jadi nasabnya tidak jelas. Ya. Dia tidak ketahuan entah dari keluarga mana. Walaupun nanti sebagian mengatakan dia dari suatu kabilah tertentu, tapi tidak jelas. Ya. La jah wala mal. Tidak punya jahun, ya, tidak punya kedudukan, ya, tidak punya harta, ya, wala asyira, tidak punya juga keluarga. Laisa lahu baitun ya'wi ilaihi. Tidak ada rumah, ya, tempat dia bernaung, ya, wala asas fil bait, dan tidak punya perabotan di rumah. Wala mata, tidak punya juga harta, ya. Yashrabu minal hiyadi al-ama bi kaifaihi, ya, ma'al waridin. Jadi dia minum, ya, minal hayadil amah, dari ya, tempat air, ya, dari penampungan air, dari telaga-telaga umum, ya, bikafaihi, saking dia tidak punya gelas, ya, atau kemudian alat, ya, untuk mengambil air tersebut, ya, maka diminum dengan menggunakan tangannya. Ya. Yanamu fil masjid, dia termasuk orang yang karena tidak punya rumah tadi dia tidur di masjid, ya. Wasadatuhu zira'ah, ya, dan bantalnya adalah tangannya. Dia menggunakan tangannya sebagai bantal karena tidak punya firasyu wal ard, dan kasurnya adalah tanah. Sebuah gambaran dari seorang yang tidak punya apa-apa, tidak punya ketampanan, ya, buruk rupa. Sebagian ulama menjelaskan sosok ini, ya, juga bukan orang yang punya harta, punya kedudukan terhormat. Julaibib. Nah, apa yang menarik dari kisah Julaibib ini, teman-teman sekalian? Seorang sahabiyun jalil, seorang sahabat Nabi yang terkemuka, bahkan didoakan langsung oleh Rasulullah SAW dan mendapatkan keberkahan, ya. Dalam kondisi demikian, ya, baginda Rasul kemudian memberikan harapan, ya, memberikan motivasi kepada Julaibib ini, dan kemudian beliau mengatakan, ya Julaibib, wahai Julaibib, ala tatazawwaj, ya, tidakkah engkau mau menikah? Wahai Julaibib, tidakkah engkau ingin menikah? Faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, siapa yang mau menikah dengan saya? Ya, seorang yang tidak punya apa-apa, seorang yang buruk rupa, siapa yang mau dengan saya? Tapi apa kata Rasulullah SAW, ya? Ana uzawijuka ya Julaibib, saya yang akan menikahkan engkau ya Julaibib. Maka singkat cerita, ya Rasulullah,
Ada seorang sahabat Ansor yang punya putri yang tidak punya suami. Ada yang mengatakan suami sudah meninggal, ada yang mengatakan masih gadis. Seorang yang wanita yang cantik, yang rupawan. Maka baginda Rasulullah SAW mendatangi ayah putri ini dan kemudian menawarkan kepada dia. Kata Rasulullah SAW, wahai fulan, saya meminang putrimu. Saya meminang putrimu. Maka dengan penuh ceria, dengan penuh rasa senang, siapa yang tidak senang kalau putrinya dipinang oleh Rasulullah SAW, kata Rasulullah SAW, tapi bukan untuk saya, bukan untuk saya. Lalu untuk siapa? Kata ayah wanita ini, untuk Julaibib. Kaget deh, Julaibib, kan? Bukankah seluruh penduduk Madinah tahu siapa itu Julaibib? Seorang laki-laki yang tidak punya apa-apa, tapi baginda Rasulullah SAW menawarkan kepada laki-laki ini agar Julaibib menikahi putrinya. Maka keheranan ia, lalu kemudian bingung juga ia, tapi khawatir juga ia. Maka laki-laki ini pulang ke rumahnya dan berbincang dengan istrinya. Dan ini sebuah sikap yang sangat menarik dalam sebuah keluarga, bahwa seorang ayah, seorang suami tidak boleh memutuskan perkaranya sendiri. Dia harus rapat, dia harus mengajak isi keluarganya untuk berbicara, mengajak istrinya bicara dengan anak-anaknya. Apalagi masalah jodoh ini, teman-teman sekalian, Islam itu sangat bijak dalam mengatur perjodohan. Seorang putri tidak boleh menikah dengan orang yang tanpa izinkan oleh ayahnya. La nikah illa biwaliyin. Dan sebaliknya seorang ayah, seorang wali tidak boleh juga memaksa putrinya untuk menikah dengan orang yang tidak disukainya. La tunkahul mar'atu hatta tustamarah. Tidak boleh menikahkan seorang anak, seorang putri sampai kemudian diajak bicara. Jadi Islam begitu luar biasa. Islam bukan seperti zaman Siti Nurbaya, di mana seorang ayah bisa memaksa anaknya untuk menikah. Juga bukan seperti di kalangan barat sana, di mana seorang putri bisa menikah dengan siapapun tanpa izin wali ataupun kedua orang tuanya. Islam sangat bijaksana, dan karenanya terjadilah rapat musyawarah. Dan apa yang kemudian terjadi? Seperti yang kita duga, sang ibu ini bukan tidak taat kepada Rasulullah, bukan, tapi sebagai orang yang ingin anaknya menikah dengan orang yang punya sesuatu. Dan ini manusia banget, sangat-sangat manusiawi. Ini karakter seorang manusia yang biasa, dan ini yang kemudian membuat keluarga ini bingung. Kata ibunya atau istri laki-laki ini, nggak mungkin kita menikahkan putri kita dengan Julaibib, orang yang tidak punya apa-apa, tidak punya ketampanan, si buruk rupa. Dialog antara seorang ayah dengan seorang suami dengan istrinya ini terdengar oleh sang putri dari dalam rumah. Kata dia, wahai ibu, wahai ayah, bukankah Rasul yang menyuruh? Kalau Nabi yang menyuruh, meminta untuk menikah, apa alasan kita untuk menolak? Gambaran seorang putri yang taat, bukan hanya taat kepada kedua orang tuanya, tapi juga taat kepada Rasulullah SAW. Maka dia pun membacakan firman Allah SWT dalam surat Al-Ahzab ayat 36, wa ma kana limu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyarah min amrihim. Kata Allah SWT, tidaklah patut bagi seorang laki-laki, seorang mukminah perempuan, kalau Allah dan Rasulnya sudah memutuskan suatu perkara, maka tidak pantas bagi mereka untuk menentukan pilihan lain kecuali yang diputuskan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, maka kisah pun berlanjut. Mereka kemudian setuju untuk menikahkan putri mereka dengan Julaibib, lelaki buruk rupa yang dianggap orang Madinah. Dan dalam pernikahan tersebut, baginda Rasulullah SAW mendoakan khusus kepada pasangan suami istri ini. Apa kata doa Rasulullah? Allahumma subba alaihimal khaira sabba wala taj'al aishahuma kadda-kadda. Masya Allah, ini barangkali doa yang bisa kita lantunkan untuk putra-putri kita yang juga menikah hari-hari ini. Selain barakallahu lakuma dan seterusnya, baraka alaika wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair, itu juga doa yang maksur dari Rasulullah SAW. Ini juga doa yang menarik. Allahumma subba alaihim al khaira sabba. Ya Allah, karuniakan kepada mereka al khaira. Kalimat al khaira ini bisa berarti kebaikan, tapi bisa juga berarti harta. Al khair, Allahumma subba alaihim al khaira sabba. Ya Allah, karuniakan, limpahkan kepada mereka kebaikan, harta, kebaikan, wala taj'al aishahuma kadda-kadda, dan jangan jadikan kehidupan mereka dalam keadaan sulit. Nah, bagaimana nasib pasangan suami istri Julaibib dan istrinya yang cantik ini? Kita akan bahas
setelah yang berikut ini, dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Konsumsi British Propolis, sehat insya Allah. Yuk bergabung di komunitas pengusaha perindu Rasulullah. Silakan klik link di deskripsi. Meniti jalan orang-orang mulia bersama para sahabat Rasulullah SAW, kita nikmati keindahan Islam. Julaibib, ya, menikah atas perintah Rasulullah SAW. Istrinya menerima dengan penuh ketaatan, dan Rasul pun mendoakan mereka dengan kebaikan yang berlimpah. Namun tidak lama setelah mereka menikah, datanglah panggilan jihad. Baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak para sahabatnya untuk berjihad, ya, karena tantangan dari kafir Quraisy waktu itu. Maka berangkatlah Julaibib ini memenuhi panggilan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berjihad. Ini tantangan yang luar biasa dan mengingatkan kepada kita kalimat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu yang pernah mengatakan bahwa seandainya saya, kata beliau, kira-kira maknanya, diberikan pilihan apakah tidur dengan pengantin baruku, tidur dengan pengantin baruku yang baru dinikahi, atau pergi berjihad bersama dengan Ansar dan Muhajirin, maka saya akan memilih yang kedua. Masya Allah, luar biasa. Ini sikap seorang mukmin yang luar biasa, memenuhi panggilan Rasulullah SAW dan mengabaikan kepentingan pribadi. Baru menikah, pengantin baru, mestinya pada saat-saat ini mereka pergi ke tempat-tempat yang indah, merayakan hari pernikahan mereka. Tapi panggilan Allah SWT lebih utama. Maka berangkatlah Julaibib ini ke medan peperangan, ya Rasulullah, dan peperangan berlangsung, dan qadar Allah pada peperangan ini, usai peperangan Rasulullah SAW kehilangan Julaibib. Kata Rasulullah, di mana Julaibib? Ayo cari Julaibib. Maka berbondong bersegera para sahabat mencari sosok Julaibib. Di antara mereka mungkin heran, kenapa Rasulullah memerlukan dan mementingkan orang ini? Siapa Julaibib? Dicari dan luar biasa ditemukan, Julaibib tergeletak dalam keadaan syahid, meninggal dunia, dan di sisinya tergeletak 7 orang musuh yang berhasil dibunuh. Dia meninggal, setelah membunuh 7 orang musuh pada waktu itu. Dia meninggal dalam keadaan syahid, dan Nabi sendiri, teman-teman sekalian, memakamkan jenazahnya dengan tangannya yang mulia. Dengan tangan yang mulia beliau memasukkan jenazah Julaibib radhiyallahu anhu. Sebagaimana doa Rasulullah SAW, Allahumma subba alaihimul khaira sabba. Ya Allah, berikan kepada mereka karunia, berupa kekayaan, berupa kebaikan, dan janganlah wala taj'al aisyahuma kadda-kadda. Allah mengabulkan doa keduanya. Julaibib akhirnya meninggal menemui Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan surganya, sementara istrinya yang ditinggalkan kemudian diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga terkenal sekali di Madinah waktu itu bahwa istri Julaibib ini sebagai orang yang kaya, diberikan kesejahteraan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kisah Julaibib ini bisa memberikan inspirasi kepada kita tentang bagaimana misi dari sebuah pernikahan itu, teman-teman yang jomblowatnya, bukan semata karena kekayaan, bahwa kita diperintahkan atau dibolehkan untuk memilih pasangan yang cantik, yang rupawan, yang kaya, punya harta, kedudukan, tapi bukan itu segalanya. Karena dalam hadis Nabi mengatakannya, fadfar bidzati din taribat yadak. Pilihlah wanita, pilihlah pasangan karena agamanya. Insya Allah ketika kita memilih pasangan karena agamanya, insya Allah Allah tidak akan pernah menelantarkan kita, insya Allah. Demikian, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi pada sesi yang berikutnya. Tetap bersama saya, Happy Andi Bastoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.